Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa dimanapun saudara berada hari ini, saudara dalam keadaan baik, sehat kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, bertekun dalam doa. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami hendak merenungkan firman-Mu, biarlah pengurapan-Mu turun atas kami Tuhan, agar kami memperoleh pengertian. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman ini akan menolong kami, menguatkan kami, serta memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bertekun dalam doa. Saudara, coba kita baca tentang doa Paulus. Efesus pasal 3, Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21. Demikian doa-doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Saudara, ayat 16, doa Paulus. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Saudara, kalau kita ringkas doa Paulus, maka yang pertama doanya adalah Paulus berdoa supaya menguatkan dan meneguhkan kita oleh rohnya. Jadi kita dikuatkan dan diteguhkan. Lalu kemudian iman kita kepada Kristus di dalam hati itu berakar serta berdasarkan kasih. Itu doa dia. Kemudian juga doanya Paulus supaya segala orang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjangnya, tingginya di dalam dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi saudaraku, Paulus tidak cuma berdoa tentang kepentingannya, tapi dia berdoa tentang kepentingan banyak orang. Dan ini menunjukkan bahwa seorang Paulus adalah seorang yang dewasa kerohaniannya. Orang yang cuma berdoa untuk dirinya itu biasa saja saudara, sekalipun itu ya bagus gitulah. Tapi orang yang berdoa kepada orang lain seperti Paulus, berdoa untuk kebaikan orang lain, untuk pertumbuhan rohani orang lain, itu satu kedewasaan rohani. Nah, kalau kita perhatikan dalam Lukas 18 ayat yang pertama, Yesus menegaskan bahwa kita harus selalu berdoa dan tidak jemu-jemu. Kenapa Yesus menegaskan supaya kita berdoa dan tidak jemu-jemu? Sebab dalam Lukas 18
ayat 8 dikatakan bahwa Tuhan akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang dan malam berseru kepadanya, yang berdoa tidak jemu-jemu. Jadi saudaraku, orang-orang yang berdoa siang dan malam dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka dikatakan, maka Tuhan akan membenarkan mereka, orang-orang pilihannya. Dan ketika Tuhan datang kedua kali, Alkitab mencatat, adakah ia dapati iman di bumi? Apa artinya saudara? Menunjukkan bahwa Tuhan mengukur apakah kita punya iman atau tidak. Jadi orang yang beriman pasti akan berdoa. Pasti akan berdoa. Setiap kita harus memutuskan untuk kita berdoa sungguh-sungguh. Dan itu sebuah keputusan. Gak bisa dipaksa saudara. Doa itu gak bisa dipaksa dan gak bisa diancam. Harus diputuskan secara pribadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keputusan untuk percaya, untuk terus-menerus berdoa adalah rahasia yang membuat kerohanian itu bertumbuh. Itu yang akan membuat kerohanian kita bertumbuh. Saat kita memutuskan untuk berdoa dan kita menaruh iman di situ. Dalam berdoa, sebenarnya saudaraku, saudara dan saya sedang menaruh percaya kepada Tuhan. Sedang belajar. Dan kita belajar untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Makin dekat dengan Tuhan. Makin kenal Tuhan. Makin punya hati yang sama seperti Tuhan. Sama halnya seperti Paulus. Semakin dia suka berdoa, semakin doa adalah kesukaannya, maka hati Tuhan ada pada dia, sehingga dia berdoa untuk banyak orang. Nah, itu doa saudara akan membuat hati kita makin lama makin serupa dengan hatinya Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita dikalahkan oleh keadaan. Rasa ngantuk, rasa malas, terus kemudian menjenuhkan secara daging. Tapi saudara, banyak kali orang kemudian dikalahkan oleh keinginan daging itu, sehingga doanya atau jam-jam doanya tidak terbentuk. Dan tidak heran kalau dalam kehidupannya nggak kuat. Nggak heran dalam kehidupannya jatuh bangun, sebab jam doanya tidak kuat. Jadi jam-jam doa itu sangat penting. Kisah Para Rasul 10 ayat pertama sampai kedua dicatat tentang Cornelius, seorang perwira pasukan Itali yang saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Saudaraku, kita harus belajar dari seorang Cornelius. Di balik dia yang saleh, di balik dia yang suka memberi, ternyata dia juga punya kehidupan doa yang konsisten dan teratur. Tidak musim-musiman, tidak mut-mutan, konsisten dan teratur. Dan saudara, apa yang terjadi ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh? Maka roh kita akan dibangun. Maka kita akan menjadi kuat di dalam kehidupan. Maka kita akan tajam mengenal Tuhan. Bahkan ada sesuatu yang berubah di dalam kehidupan kita. Kita menjadi lebih baik, menjadi lebih dewasa, menjadi lebih bijak, menjadi lebih tajam dalam kehidupan, penuh hikmat. Saudaraku, doa itu akan menolong kita dalam banyak hal. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan jenuh-jenuh berdoa. Ada beberapa keuntungan ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh.
Yang pertama, doa akan membuat kita makin lama. Ketika kita berdoa sungguh-sungguh, makin lama ada sebuah kesadaran disingkapkan untuk kita hidup benar. Jadi orang yang sungguh-sungguh berdoa, maka hidupnya menjadi benar. Hidupnya sadar bahwa dia harus benar, sehingga hidupnya jadi berkat. Nah, kenapa orang tidak sadar untuk dia hidup benar? Justru hidupnya hancur, kacau balau, sebab tidak ada doa. Jadi hasil dari doa itu ada sebuah kesadaran untuk kita hidup benar, dan lama-kelamaan hidup itu semakin baik, dan hidup benar. Kemudian saudara, dampak dari doa itu ada mujizat dan ada tanda-tanda heran terjadi. Jadi jangan remehkan saudara. Doa itu punya kuasa. Doa itu punya power. Dan saya berdoa kita mengalami mujizat, tanda-tanda heran, karena kita adalah orang-orang yang suka berdoa. Nah, kemudian saudaraku, berdoa itu akan menghasilkan satu penuaian. Jadi kalau kita adalah orang-orang yang melayani, jadi kalau kita adalah orang-orang yang terpanggil dalam misi Tuhan, sekalipun bukan pendeta, maka kita akan menghasilkan satu tuaian yang besar. Sebab doa itu menghasilkan tuaian yang besar. Saudara, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 47 dicatat bahwa tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Berdoa membuat para rasul memperoleh penuaian jiwa-jiwa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin melihat satu penuaian yang besar, maka dimulai dengan doa, dan Tuhan akan bekerja di situ. Dan saya berdoa saudara, kita disadarkan untuk hidup benar, kita mengalami banyak mujizat dan tanda-tanda heran, dan kita menghasilkan banyak tuaian jiwa-jiwa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih bahwa Tuhan mengingatkan kami bahwa doa itu sangat penting. Doa itu akan membawa kami kepada hidup yang benar. Doa itu akan membawa kami kepada mujizat, kepada hal-hal yang supranatural, bahkan hal-hal yang sangat-sangat luar biasa, tanda-tanda heran. Bahkan doa itu akan membawa kami mengalami satu penuaian jiwa-jiwa yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya tahun ini adalah tahun yang baik, tahun di mana kuasa dan mujizat Tuhan itu dinyatakan atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.